Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul mata kuliah Manajemen Humas dengan judul pada kesempatan kali ini yaitu Public External dalam Public Relation. Kali ini kita akan coba lihat external public relation, artinya kekuatan dari sebuah perusahaan atau lembaga ada di tangan publiknya. Seberapa hebat hubungan yang dibangun oleh praktisi PR dengan mereka. Apakah itu internal ataupun eksternal, maka akan sebegitu hebat pula hasil produksi karya jasa yang dikeluarkannya oleh lembaga tersebut, sehingga ini menjadi sebuah kepercayaan bagi masyarakat yang terkenal secara langsung ataupun tidak langsung, yang dianggap punya kapabilitas dengan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Dan kali ini kita fokus membahas tentang eksternal dari public relation. Siapakah eksternal public relation ini? Komunikasi eksternal, kalau kita coba kaji dari sesi komunikasinya, adalah proses komunikasi atau pertukaran message atau informasi yang terjadi di antara organisasi, antara lembaga, pihak, perusahaan dengan pihak-pihak lainnya. Secara umum ada di luar lembaga organisasi tersebut, atau kita menyebutnya dengan khalayak yang berada di luar organisasi atau eksternal organisasi. Ada satu pendapat, yaitu menurut pendapat Sohandang, yang menyatakan bahwa publik eksternal dari perusahaan atau organisasi itu terdiri dari 5, yang menyebutnya yaitu community public, customary public, consumer public atau khalayak ramai yang berkepentingan dan bersimpati terhadap perusahaan atau lembaga. Kalau kita kaji semuanya, siapakah yang pantas kita sebut dengan seorang publik eksternal dari sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi itu? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kita menyebutnya hubungan dengan pers atau pers relation. Yang kedua, yaitu government atau hubungan dengan pemerintah. Yang ketiga, yaitu community atau hubungan dengan masyarakat sekitar tempat di mana orang atau organisasi kita berada. Yang keempat yaitu supplier relation atau hubungan dengan para rekan atau pemasok dari barang yang akan kita hasilkan. Yang kelima yaitu customer relation atau hubungan dengan para pelanggan atau pengguna jasa atau produk yang menjadi target. Yang keenam yaitu consumer relation atau hubungan dengan para konsumen. Yang ketujuh yaitu education relation atau hubungan dengan bidang pendidikan. Yang kedelapan yaitu hubungan dengan masyarakat umum atau general relation. Nah, untuk kesempatan kali ini kita hanya membahas 3 saja. Yang pertama yaitu pers relation atau hubungan baik dengan pers. Yang kedua yaitu government relation atau hubungan baik dengan pemerintah, dan yang ketiga yaitu customer relation atau hubungan baik dengan para pelanggan. Yang pertama yaitu media pers. Media pers mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga atau perusahaan pers atau media yang akan menyampaikan berita. Ini menjadi sangat penting untuk disiapkan, dipikirkan, didesain. Harus ada strategi khusus bagaimana cara membangun, menjaga hubungan dengan pers atau media. Sebab mereka mempunyai peranan yang luar biasa pentingnya dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan atau organisasi atau lembaga kita yang menyangkut pemberitaan baik ataupun negatif ataupun juga positif. Bagi seorang wartawan atau dari sisi media, berita buruk atau negatif tentang sesuatu atau
tentang perusahaan itu mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Ini kaitannya mengapa kita perlu menjaga hubungan baik dengan mereka. Bukan berarti berita-berita yang buruk bisa dibikin positif atau sebaliknya. Setidaknya kalau kita mempunyai relasi yang baik dengan lembaga pers tertentu, termasuk media atau wartawan yang ada, biasanya mereka akan lebih cepat melakukan konfirmasi ketika mereka mendapatkan berita negatif. Nah, konfirmasi itu sehingga kita bisa mempersiapkan diri, meluruskan berita-berita sebelum berita-berita itu naik. Apalagi berita-berita negatif yang belum ada bukti. Jadi ketika kita konfirmasi, maka mereka akan mencari data-data tentang kebenarannya. Maka untuk itu bagi seorang praktisi PR penting, dan ini menjadi sebuah kewajiban baginya, yang mana ia harus mendesain bagaimana ia harus melakukan strategi, bagaimana ia melakukan hubungan baik dengan para wartawan, dengan para jurnalis, maupun dengan para lembaga-lembaga pers. Sehingga pemberitaan tentang kita akan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Hubungan dengan media kita bagi dalam dua kontak, yaitu hubungan dengan kontak formal dan hubungan dengan kontak tidak formal. Kalau lembaga ke lembaga atau perusahaan dengan badan atau lembaga, persnya itu dengan formal. Nah, tetapi kalau sudah bermain dengan personal, ujung tombak dari pers itu adalah wartawan atau jurnalis, maka manfaatkan relasi atau kontak informal. Maka salah satu syarat yang mesti harus dan wajib dimiliki oleh seorang praktisi PR itu adalah kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Nah, selanjutnya yaitu bentuk hubungan antara perusahaan dengan pers. Yang pertama yaitu pers release, yang kedua yaitu pers conference, yang ketiga yaitu pers tour, yang keempat yaitu pers room, dan yang kelima yaitu pers reception dan lain-lainnya. Media relation pada prinsipnya juga merupakan bagian dari PR eksternal yang mencoba membangun relasi, membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media sebagai sarana untuk komunikasi antara organisasi dengan publisnya untuk mencapai tujuan dari organisasi secara keseluruhan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu government relation atau hubungan dengan pemerintah. Nah, dalam kegiatan PR, pemerintah dianggap sangat penting meskipun tidak terlihat secara langsung. Bukan saja karena pemerintah adalah pengatur negara, pengatur sebuah bangsa, dan membuat keputusan-keputusan yang sangat penting dan sentral, tetapi lebih daripada itu, pemerintah biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa, yang sangat besar bagi masyarakat dan punya efek pada keseluruhan kegiatan bisnis. Nah, ini termasuk yang nomor satu yang perlu diingat. Nah, yang kedua yaitu adanya pejabat PR atau praktisi PR yang khusus berhubungan dengan pihak pemerintah. Untuk kepentingan perusahaan, sebenarnya bukan hal yang dilarang negosiasi, bisa muncul di situ kapabilitas, kepentingan juga. Bisa bermain memanfaatkan keadaan, itu bukan dalam ranah negatif, tetapi bagaimana perusahaan itu bisa berjalan established sehingga hadirnya pemerintah tidak menjadi gangguan, tapi justru memberi respon yang positif serta mendukung. Pemerintah membutuhkan kalangan perusahaan, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, ini dinamakan mutualisme.
Dalam masyarakat, beberapa program yang dibuat untuk kepentingan masyarakat ini penting bagi pemerintah, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, adapun tugas yang diemban oleh praktisi PR yang ada kaitannya dengan government relation, yang mana diantaranya ialah yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. Yang kedua yaitu memahami lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat. Yang keempat yaitu mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak yang luas pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. Yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Yang keenam yaitu mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda dari peraturan tersebut. Yang ketujuh yaitu mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan atau establish tidaknya perusahaan atau lembaga kita. Yang kedelapan yaitu meningkatkan pemahaman satu sama lain, pemahaman kita dengan setiap pemerintah. Yang kesembilan yaitu mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada saat perusahaan menghadapi krisis masalah. Nah, arti penting yang harus kita bangun dengan pemerintah menurut pendapat Frazee Ward yang menjelaskan bahwa hubungan pemerintah perlu mendapatkan perhatian ketika kita menjadi seorang PR atau praktisi PR atau praktisi relation atau siapapun dari kita yang akhirnya memiliki sebuah lembaga ataupun perusahaan, yaitu diantaranya yang pertama yaitu kebijakan pemerintah yang tidak dapat bisa membuat perusahaan menghadapi persoalan atau perubahan yang tidak sedikit, bahkan biaya-biaya yang tidak terduga yang besarnya melebihi produksi. Yang kedua yaitu undang-undang atau peraturan yang dihasilkan atau yang dibuat oleh pemerintah dapat membuat banyak pembatasan-pembatasan yang tidak kita inginkan bagi ruang gerak perusahaan kita. Yang perlu kita ingat bahwa government relation memiliki tujuan. Adapun tujuannya yang A yaitu untuk mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan. Yang B yaitu membatalkan rancangan regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang sedang disiapkan oleh legislatif atau eksekutif. Nah, adapun fungsi-fungsi dari government relation, yang pertama yaitu predictable, yang mana agar masa depan perusahaan kita, lembaga, organisasi kita dapat diprediksi perjalanannya, dapat diprediksi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat menentukan bagi keberlangsungan perusahaan sehingga kita tahu arah dan tujuan kita akan sampai di mana, bagian mana yang perlu kita perbaiki atau yang perlu kita robah. Yang kedua yaitu akuntabel, yang mana akuntabel ini adalah kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan. Kebijakan perusahaan mengenai pajak, wajib intensif atau perburuhan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sangat menentukan perusahaan. Itulah salah satu bentuk kerjasama yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu terkait dengan legislasi. Nah, legislasi ini kaitannya dengan peraturan-peraturan undang-undang, pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif. Ini yang menjadi penting agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan yang dihasilkan bisa menjamin masa depan dan kelangsungan hidup perusahaan atau lembaga kita.
kita masuk yang ke terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu hubungan customer relation. Yang mana hubungan customer relation ini meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari dan mendapatkan pelanggan baru, kemudian memperkenalkan produk-produk dengan kualitas yang memang punya jaminan, bukan cerita atau janji, tetapi memang memberikan bukti. Fokus utama dari customer relation ini adalah satisfaction, kepuasan pelanggannya. Maka dua bentuk lainnya adalah untuk memperkenalkan produk, dan terakhir penanganan keluhan-keluhan dari pelanggan. Jadi setiap keluhan bukan untuk dihindari atau dijauhi, tapi dikelola sedemikian rupa. Contoh hubungan baik dengan customer atau pelanggan atau yang kita sebut dengan customer relation, yaitu memberikan ucapan selamat, kemudian dikirimkan melalui media massa yang kita sebut sebagai WA, Twitter, ataupun Instagram, ataupun lain-lainnya. Nah, atau dengan memberikan papan bunga. Nah, di papan bunga tersebut terdapat ucapan selamat. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan dalam rangka membina hubungan baik dengan pihak customer, seperti memberikan diskon khusus yang sudah menjadi langganan tetap kita, atau memberikan layanan yang ramah dan baik kepada pelanggan, dan lain-lain sebagainya. Nah, perlu kita ingat bahwa customer ini adalah tujuan utama dari perusahaan manapun. Ketika menghasilkan SDM, jasa atau perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk customer yang mereka akan memanfaatkan, yang akan mendatangkan keuntungan, mereka yang akan membeli. Jadi, bagaimana ketika layanan tidak luar biasa ke mereka pada saat mereka membeli, merasa terabaikan, tidak dilayani dengan baik dan lain-lainnya, mereka akan gampang berpindah tempat atau berpindah layanan selain kepada kita. Jadi menjaga cikal bakal mereka menjadi tugas utama yang harus bisa dikelola dan dijaga dengan strategi-strategi khusus yang kita terapkan. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.